Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari matematika bab 1, yaitu tentang menjumlahkan pecahan. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingatkan sebuah pesan pendidikan karakter untuk kalian ingat dan lakukan. Adapun pesan pendidikan karakter kali ini adalah apabila diminta tolong oleh orang tua, maka dengarkan dengan baik dan segera dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Baik anak-anak, mari kita simak materi apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Berikut adalah materi yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang menjumlahkan dua pecahan campuran, lalu yang kedua penjumlahan desimal, dan yang terakhir adalah penjumlahan persen. Anak-anak, yang Bapak sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Jadi untuk materi secara keseluruhan dapat anak-anak baca di buku halaman 4, halaman 5, dan halaman 6. Bagian pertama yaitu mengenal pecahan campuran. Berikut ini adalah contoh pecahan campuran 5/1/5. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan biasa. Nah, jadi pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pada pecahan biasa, seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada yang dikatakan sebagai pembilang di dalam pecahan ini, yaitu angka 1. Selanjutnya ada yang dikatakan sebagai penyebut pada pecahan ini, yaitu angka 5. Sedangkan yang di depan disebut dengan bilangan bulat. Angka 5 yang di depan ini namanya bilangan bulat. Nah, selanjutnya menjumlahkan dua pecahan campuran. Di sini Pak Guru punya contoh soal 5/1/5 ditambah 2/1/2. Nah, langkah pertama kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya, pecahan biasa dengan pecahan biasa. 5/1/5 bilangan bulatnya adalah 5. Kita tulis di sini. Lalu 2/1/2 bilangan bulatnya adalah 2. Nah, untuk pecahan biasa yang pertama yaitu 1/5 dan pecahan biasa yang kedua adalah 1/2. Selanjutnya setelah kita pisahkan, maka kita jumlahkan terlebih dahulu bilangan bulatnya, yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Untuk pecahan biasanya yaitu 1/5 ditambah 1/2. Di sini penyebutnya berbeda. Yang 1 5 dan yang 1 2. Pada pertemuan sebelumnya, apabila penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu menggunakan KPK. KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Nah, kita samakan penyebutnya per 10. Untuk pembilang yang pertama, cara menghitungnya atau menentukannya adalah 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka pembilang pecahan biasa yang pertama adalah 2. Untuk pecahan biasa yang kedua, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, maka bentuk penjumlahan selanjutnya setelah disamakan penyebutnya adalah 2/10 ditambah 5/10. Berikutnya kita tulis kembali 7 ditambah, nah pecahan biasanya sudah sama penyebutnya yaitu 10, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 5 sama dengan 7, sehingga 2/10 ditambah 5/10 sama dengan 7/10. Lalu 7 kita jumlahkan dengan 7/10, sehingga hasilnya menjadi 7/10. Jadi 5/1/5 ditambah 2/1/2 hasilnya sama dengan
7/10. Berikutnya adalah menjumlahkan bilangan asli dengan pecahan campuran. Di sini Pak Guru mempunyai contoh 12 ditambah 4 5/6. Nah, bilangan aslinya kita jumlahkan dengan bilangan bulatnya. Di sini bilangan aslinya adalah 12 ditambah dengan bilangan bulat dari pecahan campurannya adalah 4. Lalu ditambah dengan pecahan biasanya yaitu 5/6. Selanjutnya kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan aslinya. 12 ditambah 4 sama dengan 16. Ditambah dengan 5/6. 16 ditambah 5/6 sama dengan 16 5/6. Jadi 12 ditambah 4 5/6 sama dengan 16 5/6. Berikutnya penjumlahan desimal. Pak Guru memiliki contoh soal tentukan nilai dari 21,16 ditambah dengan 154,02. Di sini Pak Guru menggunakan cara yaitu menggunakan tabel. Di sini di dalam tabel yang Pak Guru miliki ada bilangan, ada nilai tempat ratusan, puluhan, satuan, tanda koma, dan 1/10 dan 1/100. Jadi angka di belakang koma itu nilainya 1/10. Dua angka di belakang koma itu nilainya 1/100. Nah, selanjutnya kita masukkan bilangan yang pertama yaitu 21,16. Nilai puluhannya ditempati oleh angka 2. Kita tuliskan. Lalu satuannya adalah 1. Kita tulis tanda komanya. Angka yang menempati 1/10-nya adalah angka 1. Sedangkan 1/100-nya adalah 6. Nah, selanjutnya kita tuliskan bilangan yang kedua yaitu 154,02. Angka yang menempati ratusan adalah angka 1. Yang menempati puluhan adalah angka 5. Yang menempati satuan adalah angka 4. Lalu kita tuliskan kembali tanda komanya. Angka yang menempati 1/10-nya adalah 0. Angka yang menempati 1/100-nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dari angka yang menempati nilai 1/100 yaitu 6 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 8. Selanjutnya 1 ditambah 0 sama dengan 1. Tanda komanya kita turunkan. Selanjutnya satuannya kita jumlahkan. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Puluhannya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Dan yang terakhir ratusannya yaitu 1. Jadi hasil dari 21,16 ditambah 154,02 sama dengan 175,18. Selanjutnya penjumlahan persen. Di sini Pak Guru mempunyai contoh soal 15% ditambah 75% sama dengan titik-titik. Dalam penjumlahan persen dapat diselesaikan dengan cara menjumlahkan bilangan di depan tanda persen. Nah, bilangan yang pertama 15%, yaitu bilangan di depan tanda persen adalah 15. Yang kedua, bilangan yang ada di depan tanda persen adalah 75. Lalu kita tuliskan lambang persennya di belakang tanda kurung. Selanjutnya kita tambahkan 15 ditambah 75 sama dengan 90%. Jadi hasilnya dari 15% ditambah 75% sama dengan 90%. Nah, berikutnya adalah penugasan. Silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Ada 4 nomor. Nah, ditulis di buku tulis, dikerjakan seperti penjelasan Pak Guru sebelumnya.
Setelah selesai, jawaban kalian difoto lalu dikirim ke Pak Guru menggunakan WhatsApp atau WA. Demikianlah pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat membantu anak-anak sekalian untuk lebih memahami materi pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri, seperti biasa Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Bapak, di masa pandemi ini bukan masalah jauh dekat dari rumah. Kalau bertemu orang, selalu ada resiko penularan virus. Untuk itu, selalu pakai masker dan jaga jarak saat di luar rumah. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.